Hey, pagi-pagi ambiar. Kita Reza Zakaria. يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمة حوت ميلة. يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمة حوت ميلة. عايش اقول بحبك ليه، بحبك بس مش قايلة. يا مجنون يا مجنون مش انا ليلى ولا مش مجواك ويلة. يا مجنون مش انا ليلى ولا مش مجواك ميلة. عايز اقول بحبك ليه، بحبك بس مش قايلة. يا مجنون. Pagi-pagi ambiar. ساعة تشكي السما، ساعة يأكل الليل. ساعة تشكي السما، ساعة يأكل الليل. ولكن قلبي شاف وين، يا ما شاف وين. يا مجنون. ساعة تشكي السما، ساعة تحكي الليل. ساعة تشكي السما، ساعة تحكي الليل. ولكن قلبي شافي وين، يا ما شافي وين. يا مجنون. Reza Zakaria dan King Nasar. Keren, powerful. Timur Tengah gitu ya. Lagu iya. Memang itu favorit kamu. Sebenarnya dibilang favorit enggak, cuman karena sering didengar aja sih kan. Ah. Kan kalau keluarga kita mantenan lah, apalah lagunya. Iya. Tapi keren, suara kamu bagus Keren banget. banget. Tuh isi dari liriknya itu apa? Kan kita nggak tahu artinya apa, kamu kalau nyanyi Majnun. lagu itu Ya, apa? Majnun gitu. Kalau ini judulnya karena tergila-gila Kak Dewi. Oh, ya Majnun itu Majnun. si gila artinya. Majnun. Oh, ya Majnun. Kalau ya Maknun Ya Majnun. sama Jadi itu. sama. Tapi Reza coba kamu ini dong kasih pesan-pesan buat sobat ambiar di rumah yang mungkin rumah tangganya di ujung tanduk atau mereka yang dalam keadaan sudah bercerai, apa pesan kamu untuk mereka? Buat kalian semua yang sedang mengalami problema rumah tangga, buat Eja, mungkin Eja belum pantas untuk ngasih wejangan apapun, tapi pengalaman yang Reza dapat adalah sebelum kita melaksanakan pernikahan, pilihlah wanita yang memang benar-benar, atau wanita mau suami, pilihlah mereka yang benar-benar akan siap hidup bersama kita, apapun keadaan kita dan bagaimanapun keadaan kita sendiri, dan ada dua keluarga yang harus kita satukan. Jadi Reza berpesan, apapun itu, kalau memang masih bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi kalau memang setidaknya dilihat sudah tidak ada kebaikan untuk kedepannya, lebih baik ambil langkah terbaik untuk kehidupan Iya, kembaran kalian. pertahankan, kembaran dengerin itu, kembaran. Kenapa? Mohon maaf nih Pak, ini Ya. kan lagi ngomong serius. Tiba-tiba ini Dewi Persik ngomong gini, tuh kembaran pertahankan, kembaran. Lah emang gua kan gak ada masalah, gua bilang. Lagian ya, kalau ngomongin soal perceraian yang lebih jago buat ngomongin bukan kamu. Siapa? Tuh, sebelah kamu tuh. Kamu akte cerai baru satu, Kan dia udah udah dua. bilang guru. Jangan gitu, bukan jago, tapi sudah punya pengalaman. Pengalaman. Karena kan kita kan nggak perlu punya pengalaman pribadi untuk Yes. belajar, tapi pengalaman teman Betul. kita jadikan pelajaran. Betul. Luar Pengalaman biasa. teman belajar. Makanya kita udah belajar banyak banget lah kalau perceraian dari Dewi Persik ya. Tapi kita juga akan belajar dari bintang tamu kita berikutnya. Siapa sih Kak? Ini adalah pria kembar ya. Oh, kembar. Wah, prestasi mereka luar biasa sekali. Akan kita hadirkan apa yang bisa kami Ganteng atau manis? ambil inspirasinya. Ganteng dan juga manis. Oh. Ini dia kembaran Fadli dan Fadla. Ayo saya, kita jemput ya, ayo saya.
Mas Fadli. Tadi dulu, boleh tahu yang mana Mas Fadli, yang mana Mas Fadlan ini? Tebak coba. Ayo tebaknya yang mana sih? Ini Mas Fadli. Aduh ini susah banget nih, susah banget nih. Susah banget nih pasti nih. Fadlan, kenapa pakai sebelah-sebelah gitu beda-beda? Ini konsep menjelang 2022. Oh, coba pegang, tebak yang mana Fadli, yang mana Fadlan? Aduh susah banget. Ini Mas Fadli, Mas Fadli. Salah. Berarti ini Mas Rido nih. Ridho, itu Rizky. Bukan Rizky Ridho. Ya bisa kan udah bilang bukan. Jadi yang Fadlan, yang mana yang Fadlan? Yang Fadlan. Ini Fadlan. Oh, Mas Fadli mau nanya dong, Fadlan sekarang jadi Silver Boys. Hah? Dijawab dong, Fadlan dijawab ditanya sama Nah, Ibram. sebenarnya saya Fadlan tuh nama panggung, aslinya nama saya Neni. Neni, biasanya kalau kembar Orang tuh kan semuanya salon. kembar. Kok Mas nggak kembar sih? Kok nggak ada bulu-bulu di sini? Ini baru dicukur, saya belum dicukur. Oh gitu. Kok kembar? Kok belum dicukur Mas? Ya. Kembarnya beda ya. Mas Fadli dan juga Mas Fadlan. Ya, kami. Kita senang banget ketemu sama kembar yang memang, wah kita tahu lah mereka ini Identik selain ya. ganteng, identik punya prestasi banyak. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Lu bintang tamunya, bintang tamunya, ya. Kita mau kasih lihat dulu sama guys, sobat nggak seru ambiar ini, guys. di rumah. Gimana pasangan kembar ini kalau nggak enak ternyata ada nggak enaknya juga ya. Seperti apa nggak enaknya menurut Fadli dan juga Fadlan. Nih tayangan. Sama Mas Fadlan suka dibanding-bandingin gitu nggak sama kembarannya? Iya. Saya nggak tahu ya, karena orang itu mungkin berpikiran saya kembaran. Duduknya pulen ya Mas Fadlan. Ini kalau kembar tuh duduknya sama. Kenapa ini begini duduknya yang ini? Iya. Laki-laki dong Mas, laki Mas Ini duduknya saya Mas. udah laki, saya udah paksa ini saya laki-laki. Mas Fadlan tuh beda berapa tahun sih sebagai kembaran? 16. Oh 16. Bukan kembar dong itu namanya kalau 16 tahun, orang 16 menit, 16 detik. Emang udah PA kembarannya ya? Mas Fadli beda usia berapa sama Fadlan beda berapa menit? Beda 15 menit. Dan kebetulan gue duluan yang lahir, baru Fadlan Oh ini setelah itu. duluan yang lahir. Gua duluan Nah ini yang emang sebenarnya nggak mau lahir tadinya. Terpaksa aja keluarnya begini ya. Kalau di Indonesia itu kalau yang kembar yang duluan lahir itu kakaknya. Tapi di beberapa negara di luar negeri yang duluan lahir itu namanya adiknya. Adiknya katanya karena kakaknya Kata siapa? nolong. Iya. Tapi sebenarnya katanya ini ari-arinya Mas Fadli. Aku penasaran, nggak benar. Karena katanya nih orang tuanya Mas Fadli dan Fadlan Iya, hampir iya. mau nguburin ini ari-arinya. Akhirnya Ternyata pas mau dikubur ada detak jantungnya. iya, Nggak detak jadi, jantungnya nggak akhirnya disiram dikasih pupuk itu. Bikin potongnya. Waktu Mas Fadli ngelahirin kan mama kita lahirannya normal. Normal. Jadi pas Mas Fadli bener ngeden. Pas bagian saya tuh bagian pas lagi ada keselak pengen Keselak. batuk. Mas Fadli bener gak sih katanya kalian itu suka menggantikan peran satu sama lain? Gak tau ya apakah dalam pekerjaan atau waktu masih sekolah zaman dulu? Kalau masih sekolah nggak bisa, karena kebetulan gue dari TK sampai SMA tuh satu sekolah. Pada saat itu cuma beda jurusan doang, kuliah baru kita pisah. Tapi kalau kerjaan iya. Karena beberapa kerjaan itu kadang-kadang kan yang namanya kita di dunia entertain itu giliran banyak banget. Dan giliran sepi, biasanya sepi aja kan gitu ya kan. Nah pas giliran banyak banget itu kadang-kadang kan sayang dong. Pas giliran gue lagi banyak tiba-tiba Fadlan nggak lagi kosong gitu kan. Lu bisa gak gantiin gue di sini? Ah serius? Karena kebetulan di sana bayarnya lebih mahal gitu. Nanti Jadi habis itu, Fadlan gantiin gue ya. habis itu uangnya dipotong berdua gitu. Enggak, kalau gue kasih semua Fadlan. Pernah bahkan sempat itu. Klien nggak tahu dong itu. Hah? Sangkain Mas Fadli Klien gitu. nggak tahu, pernah iklan. Jadi syuting iklan. Ya. Pada saat yang bersamaan syuting iklan dua-duanya. Gitu kan, yang ini iklannya lebih bagus, yang ini uangnya juga lumayan gitu. Sampai akhirnya udah, lu kerjain syuting iklan di sebelah sini, gue di sebelah sini. Lu kalau dipanggil Fadli selama syuting, lu iya aja. Sampai, Mas Fadli ayo sini, dia bengong. Mas Fadli, iya gua Fadli hari ini. Gitu. Tapi masa sih nggak tahu perbedaannya ini jomplang banget loh Mas. Ya mungkin Yang ini dia agak takut sama orang ya? kemarin lagi kebanyakan berenang, kebanyakan berendam gitu. Di minyak ya Mas. Nah ini mah kembarannya kentung kali ya. Banyak berenang. Ini kita mau kasih lihat dulu sama sobat ambiar ya, ada foto-foto Mas Fadli dan juga keluarga termasuk juga Mas Fadlan kembarannya. Foto-fotonya kita coba dari zaman dulu sampai sekarang apa yang berubah ya? Oh ini bersama keluarga tercinta. Terus Mas, ya itu yang bawah siapa? Nah itu saya yang pakai kerudung tuh. Lu Oh mohon maaf. Itu Bukan istrinya. Fadlan, itu Rani. Oh iya. itu namanya pasti tahu lah. malah Umur milih coba yang umur itu. kalau bapak tuh kadang suka lupa umur anaknya. Enggak lupa. Coba. Anak pertama gua umur 20 tahun. Yang mana Mas? Anak Ini pertama kan? gue yang paling kiri. Iya. Udah 20 tahun. Namanya kupluk. 20 tahun. Wow.
Yang tengah sama yang kanan itu kembar. Oh, itu Kembar cewek cowok. Sekarang umurnya 17 tahun. Oh kembar ya? Kembar. Oh ya Allah. lucu banget. Masa ya. Fadlan nggak tahu sih gimana sih? Bukan pamannya. Bukan pamannya Ini gimana omnya sih? gimana sih bisa nggak tahu om? Kan total anak 5 ya, yang keempat dan kelima umur berapa Yang sekarang? ini yang keempat itu umurnya 8 tahun kemarin baru ulang tahun bersamaan dengan HUT Transmedia yang kedua. Oh, 15 Desember ya. Kalau yang paling kecil? Yang paling kecil saat ini masih 1,5 tahun. Jadi semua total berapa mas? Ada 5. 5. Luar biasa. Kalau Mas Fadlan kalau boleh tahu berapa ini kucingnya? Anaknya. Kucingnya ya itu gugu itu loh anak Saya punya anak 6. 6. Oh bener dia, bener. Ya. Bener Oh, anaknya. Fadlan enam. emang 6. Karena saya lihat foto itu. Tadi pas saya mau ngomong saya punya anak, saya ngitung dulu. Ini kan yang Kalau sama. itu anaknya tetap 5. Itu Yang dia, sama. itu Fadli. Yang satu neneknya. Yang satu neneknya Fadlan. Mohon maaf karena dia sendiri kan bingung masih kembar Iya. bingung. Kayaknya Fadlan salah pakai kacamata. Ganti dulu Gi. Tapi Mas Fadli kalau sama istri suka posesif gitu nggak sih sama anak? Apalagi 6 loh, terus udah umur 20 tahun, 17 tahun. Iya udah gede. Itulah seninya dalam berkeluarga. Aduh, Masya Jadi Allah. walaupun gue udah menikah, bentar lagi gue pernikahan gue itu berarti masuk ke 22 tahun. Masya Allah, biasa 22 tahun loh. Bentar Mau lagi perak ya insya Allah ya. Dan itu tetap gue masih posesif sama istri. Jadi posesif itu dalam arti sih sebenarnya lebih pada yang positif sih ya. Karena kan istri ini harus gue jaga. Jangan sampai istri gue kenapa-napa. Jadi bahkan sekeluarga itu gue pasangin semacam kayak GPS di handphonenya masing-masing gitu Serius ya. Mas? Jadi gue bisa tahu dia keluar rumah kapan, dia pulang kapan, dia lagi ada di mana. Kalau tiba-tiba ada apa-apa gue langsung cepet gitu loh. Bener gitu Mbak? Ya kebetulan Kok memang Mbak Ivana? Tapi nggak protes anak-anak dipasangin GPS gitu? Yang gede udah mulai protes yang cowok-cowok. Iya Kalau yang dong. cowok-cowok mungkin papanya masih agak sedikit ini Santai ya? agak kendor. Tapi kalau yang buat yang cewek, karena kebetulan dia juga punya kegiatan sendiri kan. Dia ini sekarang kan anggotanya JKT48. Oh iya bener. Oh yang cewek ya. Oh sama kan Fadlan juga JKT48 kan? saya bukan JKT, saya manis manja grup. Oke, tapi Dangdut ya tadi. ini kalau kita lihat keluarga dari Mas Fadli bersama istri pasti kelengkapannya luar biasa sekali ya, anaknya 5. Punya Tapi 5 ada loh. benar ada satu cerita Harusnya yang tambah satu lagi selusin ya. benar, ada cerita yang bisa membuat kita semakin tentu saja peduli tentang apapun itu termasuk juga kesehatan. Kita mau kasih lihat ada satu artikel ini. Ahmad Fadli ungkap rahim istrinya diangkat setelah punya anak kelima. Nah, Itu apa yang terjadi di dalam rahim? Iya jadi dari masih gadis dia itu kalau menstruasi itu sering sakit. Bahkan sempat dokter bilang agak susah punya anak. Tapi akhirnya alhamdulillah gampang punya anak. Nah itu berlangsung terus setiap menstruasi itu pasti dia kadang-kadang sampai melilit-melilit. Kadang-kadang kita ngeliatnya nggak tega kan. Cuma dia juga nggak mau diapa-apain gitu, takut gitu. Sampai akhirnya setelah anak kelima yang biasanya cuma menstruasi sakit, ini nggak menstruasi pun jadi sakit. Nah akhirnya mau nggak mau kita langsung ke dokter, diambil tindakan. Dan ternyata di dalam rahimnya itu bukan cuma endometriosis tapi udah jadi kayak tumor penuh dan besar. Jadi dokternya bilang ini harus diangkat. Kalau nggak diangkat nggak bisa. Gimana? Jadi mau nggak mau saya harus ngambil keputusan saat itu. Yang penting istri saya sehat kan. Daripada dia ngeluh terus setiap hari kasihan. Ya udah akhirnya kita sepakat diangkat rahim. Ini diangkat rahimnya itu ketika sudah melahirkan anak kelima ya. Tapi kabarnya pas memang setelah melahirkan anak keempat juga sudah tahu kabar ada tumor di dalamnya. Waktu mau anak keempat itu masih dia kalau nggak menstruasi nggak sakit. Cuma tanya ke dokter saat itu bilang ke dokter gimana dok gitu. Ya kita kasih kesempatan deh. Dan saya umroh waktu itu masih 3 tuh anak saya. Masih umroh. Kata dokter semuanya alat-alat buat yang menjaga kehamilan diangkat semua karena udah nggak berfungsi juga karena 99,9% nggak bakalan punya anak. Setelah saya umroh saya liburan waktu itu ke Dubai. Balik-balik istri saya nggak menstruasi. Saya pikir ada yang aneh apa gitu ya kan. Kenapa nih apa memang begini gitu kan. Terus nggak tahu aja bulan kemudiannya lagi masih nggak menstruasi. Cek ke dokter ternyata hamil, lahirlah anak keempat. Jadi kadang-kadang memang sesuatu yang nggak mungkin buat kita itu ternyata yang di atas itu bikin hoki. Gitu. Jadi kalau saya berputus asa maksudnya yang punya pengalaman yang sama, yang berpikir ini nggak akan punya anak,
Saya yakin kok kalau Allah mau kasih pasti dikasih. Amin, amin. Itulah yang namanya keajaiban dan juga rahasia dari Tuhan ya. Tapi kondisi istri setelah diangkat rahimnya, selepas itu gimana? Jauh lebih baik dan jauh lebih sehat gitu Sakitnya ya. juga hilang ya Mas Fadli? Kemarin juga sempat ya, Melanie Ricardo kemarin coba ngobrol-ngobrol juga. Karena dia mungkin mengalami hal yang sama. Makanya dia kemarin coba ngobrol-ngobrol sama istri juga. Gimana sih, sakit nggak? Tapi istri saya lihat kondisinya sekarang ini nggak pernah ada keluhan apa-apa gitu kan. Saya juga jadi seneng gitu ya kan. Maksudnya yang selama ini dia itu kalau kita lihat selalu ada kayak keluhan, yang lemes, yang apa, yang segala macam. Sekarang istri saya sehat banget, alhamdulillah. Mohon maaf Mas, itu tumor apa kista ya Mas? Itu kista dulu kayaknya, endometriosis ya. Iya, iya. Setelah itu ternyata di dalamnya diperiksa, itu rahimnya waktu dibelah itu udah tumor semua penuh. Yang harusnya tuh nggak kayak gitu. Sempat down nggak sih setelah mengetahui ada tumor atau bahkan setelah diangkat rahimnya mengetahui bahwa memang sudah tidak bisa memiliki Yang namanya anak perempuan lagi? kan pasti down. Ya. Karena kan secara otomatis dia nggak akan dapat menstruasi lagi sampai dia ini. Jadi kayak semacam semi menopause lah ya, belum menopause full gitu. Dan Tapi pasti kita- dia ada rasa sedihnya. Kita semangatin karena alhamdulillah kan yang penting sudah memberikan buah hati 5 Betul, banyak orang lagi. ya. Coba Mas Fadli, 5 anak loh 5, dari alhamdulillah. istri tercinta, rahimnya pun sudah diangkat. Iya. Apa yang Mas Fadli mau sampaikan untuk istri tercinta? Buat- Kita yakin lagi Ini menyaksikan lagi tadi. nonton nih sekarang nih. Buat Rani sayang, nah Masya Allah luar biasa ya alhamdulillah. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakuin itu kita cuma jalankan aja, tapi segalanya ditentukan sama Allah. Jadi apapun yang Allah kasih ke kita itu sudah pasti yang terbaik. Betul. Yakin aja udah. Makasih ya sayang ya. Dan kita juga berharap ya, semoga untuk Sobat Ambiar di luar sana yang sedang menyaksikan para pejuang 2 garis biru yang sampai sekarang masih terus berusaha, ikhtiar dan juga berdoa untuk diberikan momongan bisa segera dimudahkan dan Amin. cepat Amin, mendapatkan momongan. Amin, dimudahkan juga pintu rezekinya. Dan ngomongin soal rezeki, presenter yang satu ini kita punya bintang tamu berikutnya. Sebentar, Ya. ini kan memanggil bintang tamu. Iya. Nggak mungkin keadaan begini saya bukan ganti baju. Oh, kenapa emang harus ganti baju ya? Orang dia juga udah ngeliat dari Mas belakang. Fadlan kabur. Kita akan hadirkan pria ganteng berikutnya. Let's go teman-teman, kita akan sambut buat Reza dan juga Mas Fadli, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mas Fadli, Boleh bentar duduk di ya, sofa bentar dulu. ya. Kita akan hadirkan ini dia pria ganteng berikutnya yang kabarnya. Hei, mau pada kemana? Woi, woi. Pria ganteng kan? Percuma orang dia deketnya lagi sama Sofia Lacuba. Nggak usah dulu. Oh, ya kalah jauh lah. Kita. Undang aja di sini. Ya. Tiganya. Ini dia pria yang kabarnya sedang dekat dengan seorang Sofia Lacuba. Akan kita hadirkan Rory Asyari. Kenapa? Ini Ngapain kalau ini sih, Bang? Sofia siapa? Kalau saya Sopiatun. Ini bukan Sophia Mas, sop ayam. Mohon maaf, semangat banget jemput bintang tamu sampai belum dikancingin. Karena saya kan nggak mungkin dan yang seperti tadi. Iya. Ya, seenggaknya. Mas agak Boleh Rory, boleh maju ke depan. Mas maju Bapak Mas. jangan pegang-pegang. Jalan mah genit banget deh. Rory ini sibuk sekali, kita coba cek jadwal dia dari tahun berapa ya King Nasar? Dari tahun 1 sebenarnya kita tuh cek schedule. kata kembaran nggak boleh gini-gini. Iya gini-gini nggak boleh. Pegang-pegang, Ya, udah ada yang punya Iya, ada yang punya Sopiatun. kita Rory, Tapi dong, terima kasih Sophia banyak Lacuba, sudah siang mampir. malam boleh dicoba. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Kami semua di Bagi-Bagi Ambiar mau mengucapkan terima kasih. Hei, saingannya Sofia Lacuba, woi. Lumayan loh, gue ditepuk-tepuk belakangnya. Rory, jadi apakah betul kamu dikabarkan sedang dekat dengan Sofia Lacuba? Jangan dijawab, kita punya tayangan ini. Wow. Harus disensor ya. Dengar ya, itu sebenarnya waktu photoshoot harusnya ada aku. Oh iya. Kamu kemana? Tapi itu nggak ada, kenapa jadi kan? Karena aku waktu itu kebetulan ada meeting juga. Ada meeting buat- Jadi aku bilang aku nggak bisa ikut photoshoot. Jadi mungkin next photoshoot Ada aku kakak. bisa bareng. Tapi kan ini bukan pemotretan catering makanan. Coba Rory boleh kita kasih dulu, silakan duduk ya Rory. Ya, oh, Rory sini. Geser dong, Reja. Ya Allah. Geser dong, ya. Di sini. Ya, geser dong. Aduh, gila deh. Oke, gimana? Apa kabar? Nah, aku pengen cerita dulu. Iya, kenapa? Mas Nasar itu, King Nasar ini adalah customer
bisnis aku. Oh iya Mas. Nggak boleh ketawa. Kalau udah ketawa. Jadi aku jual spray, dia beli banyak banget kemarin. Iya, dan rencananya aku mau borong spray lagi. Jadi kalau kalian pengen punya spray gua boleh bagus, kirim sih, Ki. ya spray bagus, bed cover bagus semua ke. Ini sebenarnya kemarin waktu photoshoot pengen jadi kasurnya. Oh, jadi kamu customer spraynya Rory. Pernah belanja spray ke Rory habis berapa? Oh banyak, pokoknya base nggak usah disebutin di sini. Coba Rory jelasin dong sama kita. Jadi apa Project hubungannya tadi itu foto. kamu sama Sophia? Jadi sebenarnya cuman kita Bubba Alfian sebenarnya yang menyatukan aku sama Kak Sofi, terus ya kita foto. Yuk kita pengen bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang artsy gitu. Dan kebetulan yang foto adalah Ko Wong Sim. Jadi ya ketemulah gitu konsep yang beda banget, konsep yang nggak biasa. Cuman sebenarnya Hot banget loh fotonya. Ya. siapa yang hot? Ya kamu lah. Oh, jadi project ya? Kok pakai ayam Iya, sih? iya. Jadi sebenarnya kayak hanya photoshoot biasa, Iya. terus nggak ada kedekatan kayak gimana-gimana. Cuman kita pengen bikin sesuatu yang seni gitu. Oh, oke, jadi hubungannya sebagai apa nih? Hubungannya sebagai tante dan berondong. Oh nggak sih? Tante dan berondong. Nah lo, Nah lo. saingan kita Sophia Lacuba nih. Saingan kita Sophia Lacuba. Tapi kenapa dia bilang tante-tante, Ki? Karena kita juga tante-tante. Oh, jadi biasa aja hubungan pertemanannya. Jadi kamu sekarang udah punya pasangan apa belum? Sengaja banget sih. Jadi Rian pertanyaannya langsung menohok hati ya. Iya, karena kita menyangkanya kamu ada hubungan sama Sophia Lacuba. Iya. Ternyata nggak hubungan pertemanan, bro. Itu sebenarnya hubungan ngarep sebenarnya. Oh, hubungan. Tapi enggak sih. Oh, jadi kamu Ada. berharap? Berharap, iya pasti. Siapa sih yang nggak mau sama Tante-tante Sophia Lacuba? berharap. Tadi kan Semakin bilang tante. Lu gua tahu Semakin lu tua. tante-tante tapi jangan nafsu juga, Wi. semakin Pak Dewi, Mewakili Bunda Sophia Lajuba dong. nah, semakin mateng, Makin mereka mateng. semakin berpengalaman. Ya kan? Baru kali ini lo semangat banget, Wi. Tapi kriteria pasangan kalau buat seorang Rory Asyari itu Harus kamu kalau matang. cari wanita idaman untuk pendamping Iya. hidup kamu itu seperti apa? Kriterianya gitu, mungkin pakai baju hijau. Mas kayak military lifestyle banget ya guys. Sebentar, tadi pakai baju apa? Hijau. Ini juga hijau. Nah, tapi Lagian lu mau aja. yang jelas kan mesti mateng, terus Harus apa? mandiri. Mateng. Wih, matang, Wi. Matang. Oke. Aku mateng. Matang. Matang. Kayak lo juga setuju sih, nggak suka yang menye-menye dan Ya. Betul banget, manja, suka ya yang kan? galak kayak gue kan, Oh, Say. galak. Apa lo? Matang sama galak itu beda, Wi. Dia suka Beda yang dong. menye-menye. Iya, iya. Jadi matang, Mateng kemudian terus mandiri, pede. Oh, Kita banget pede ya. Iya. Ya kita doakan semoga kamu bisa segera menemukan pasangan hidup kamu ya. Amin. Dan kalau ngomongin soal Rory Asyari, memang sampai dengan sekarang kita lihat juga bahwa karirnya sangat luar biasa sekali. Tapi banyak yang nggak tahu ada perjuangan di saat dia masih remaja. Kisah pilu yang semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kita mau lihat dalam tayangan berikut. Luar biasa. Jadi badut masih remaja, it's okay. Yang penting udah Iya. clear, jangan jadi badut ya. Ya nggak apa-apa dong, yang penting kan halal. Yang penting Kan halal. banyak juga Apa ya yang itu jalan penting ke profesi halal, badut betul. itu ya. Jadi itu sebenarnya adalah cara bertahan hidup pada waktu itu. Gua kalau nggak kerja, gua nggak bisa kuliah. Gitu. Waktu itu kuliah di Solo dan zaman sekarang kita bisa jualan online kan kak. Iya. Kita bisa bisa jadi talent dan lain sebagainya. Apalagi kalau di Solo kota kecil ya kita harus berpikir keras banget gimana caranya survive dan bisa kuliah. Dan akhirnya satu-satunya profesi pada waktu itu lihat-lihat di koran ada lowongan. Satu jadi badut, terus yang kedua jadi tim leadernya, yang ketiga jadi MC-nya. Ini IO yang bikin. Iya. Gue waktu itu nggak bisa MC, ngomong aja nggak pede. Jadi milih jadi badut. Jadi badutnya gitu, karena itu yang paling Karena badut bisa nggak gue ngomong. lakukan sebagai orang yang nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Nari-nari di depan anak TK dibayar 30.000 seminggu sekali, ya itulah. Alhamdulillah. Berapa lama menjadi badut saat itu? Sekitar 6 bulan kali ya. 6 bulan. Itu waktu umur berapa? Itu semester 2. Semester 2. Kalau boleh tahu, sorry ya Rory, keluarga saat itu keadaan ekonomi seperti apa sampai kamu harus membiayai kuliah kamu sendiri? Sebenarnya ibu karirnya bagus karena beliau adalah dosen. Tapi ayah secara finansial nggak capable pada waktu itu. Jadi ibu harus menghidupi 4 orang anak dan makin berat kehidupan karena anak-anaknya udah makin gede. Ya. Terus pada waktu itu ya udah uang jajan udah mulai berkurang karena kondisi keuangan juga nggak stabil. Akhirnya oke, apa yang bisa aku lakukan pada waktu itu ya udah kerja seadanya gitu. Jadi buat teman-teman yang hidup di zaman sekarang dan harus kerja untuk bantu keluarga, Iya. kamu hidup di
waktu yang tepat, kamu hidup di waktu yang enak gitu. Kalau kita 10 tahun lalu, 15 tahun lalu cari kerja susah banget gitu. Apalagi di kota kecil gitu. Gini hari mah Bo, gak usah malu-malu kerja, yang penting halal. Gak nyusahin orang ya. Coba semuanya, silakan boleh dicoba apapun itu, mau jadi badut, mau jadi apapun itu, yang penting halal. Justru kita harus berani mencoba selama ini adalah hal yang baik. Dan kenapa keringat itu asin? Karena nggak ada perjuangan yang manis. Betul, luar biasa. Luar biasa, kembaran. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.